selamat pagi Bu. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know me. Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo dan graphein. Geo artinya bumi, graphein artinya lukisan atau tulisan atau deskripsi. Jadi secara inti sederhananya itu geografi didefinisikan sebagai ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan bumi. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, geografi tidak hanya menjelaskan karakteristik, tetapi juga mempelajari antara hubungan, interaksi, keterkaitan satu sama lain, interrelasi, dan kesaling bergantungan, interdependensi, antara fenomena fisik yang berhubungan dengan alam dan fenomena fisik yang berhubungan dengan manusia. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan definisi geografi sejak abad pertama sebelum Masehi hingga saat ini. Berikut beberapa pendapat mengenai pengertian geografi. Nah, ini tunggu ya. Ini pendapat dari beberapa tokoh ya. Yang pertama ada Eratosthenes. Eratosthenes ini tokoh pertama kali yang mengenalkan ilmu geografi atau istilah geografi pada abad ke-1. Menurutnya, geografi berasal dari geografika yang artinya penulisan atau penggambaran mengenai bumi. Yang kedua itu ada Claudius Ptolemaeus. Geografi menurut Claudius Ptolemaeus adalah suatu penyajian sebagian atau seluruh permukaan bumi bersama fenomena yang terkandung di dalamnya dalam bentuk peta. Peta menjadi komponen penting untuk memberikan informasi tentang permukaan bumi. Immanuel Kant berpendapat bahwa geografi disiplin ilmu yang memiliki objek studi berupa benda-benda atau gejala-gejala yang tersebar dan berasosiasi dalam ruang. Menurut pendapatnya, geografi tidak hanya mempelajari keadaan alam, tetapi juga dasar dari sejarah. Yang keempat itu ada Bintarto. Menurut Bintarto, geografi adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan sifat-sifat bumi serta mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun yang menyangkut kehidupan makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan keuangan, proses, dan keberhasilan pembangunan. Yang kelima itu ada Imade Sandy. Imade Sandy berpendapat geografi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menemukan dan memahami persamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam ruang muka bumi. Yang keenam itu ada Ikatan Geografi Indonesia atau singkatannya IGI 1988. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan, keterlingkungan, dan kewilayahan dalam konteks keuangan. Terus yang B, objek studi geografi. Yang pertama itu ada objek material. Ada 5. Yang pertama itu ada atmosfer. Itu adalah lapisan udara. Lingkup atmosfer termasuk unsur iklim, cuaca seperti hujan, awan, angin, kelembapan, dan suhu. Yang kedua itu ada litosfer. Litosfer adalah lapisan batuan yang berbentuk bentang alam seperti pegunungan, plato, dataran rendah, lapisan tanah. Yang kedua itu ada litosfer, singkatnya adalah air. Biosfer adalah kehidupan yang meliputi kehidupan flora dan fauna. Antroposfer adalah lapisan manusia, termasuk dalam jumlah penduduk, sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. 2. Objek formal. Menurut Peter Haggett,
Terdapat tiga pendekatan atau cara pandang ilmu pengetahuan geografi, yakni pendekatan kompleks wilayah. Ketiga, pendidikan wilayah akan dibahas lebih lanjut pada subbab E. Objek formal inilah yang membedakan geografi dengan bidang ilmu lainnya. Sebagai contoh, objek material batuan sedimen dikaji dalam ilmu geografi dan ilmu geologi dan geografi. Kajian geologi menjelaskan tentang proses terjadinya batuan sedimen, struktur, dan komposisinya. Adapun kajian geografi menjelaskan tentang persebaran batuan sedimen dengan sudut pandang keruangan. C. Aspek geografi. Aspek-aspek geografi terdiri atas dua kelompok, yaitu aspek yang berkaitan dengan lingkungan fisik dan aspek yang berkaitan dengan lingkungan non-fisik. Yang pertama itu ada aspek fisik. Aspek fisik geografi meliputi aspek kimiawi, biologis, astronomis, dan semua fenomena alam yang langsung dapat diamati. Seperti aspek topologi terkait bentuk muka bumi, lokasi dan wilayah, aspek abiotik terkait tanah, hidrologi dan iklim, dan aspek biotik terkait unsur vegetasi dan fauna. Yang kedua itu ada aspek sosial. Aspek sosial geografi meliputi kebudayaan, ekonomi, dan aspek penduduk. Pada aspek sosial, manusia berperan sebagai fokus utama dan dari kajian geografi dengan memperhatikan pola penyebaran manusia dalam ruang dan kaitan perilaku manusia dengan lingkungannya. Yang termasuk dalam aspek sosial itu yang pertama ada aspek kebudayaan, aspek ekonomi, dan aspek penduduk. Yang D itu ada ruang lingkup geografi. Geografi mempunyai ruang lingkup studi yang sangat luas. Berbagai macam kondisi alam dipelajari oleh geografi, antara lain analisis fenomena manusia dengan alam, penyebaran gejala alam, hubungan fenomena yang satu dengan fenomena lainnya, serta interaksi yang terjadi dalam ruang, baik interaksi antara alam dan alam maupun interaksi antara manusia dan alam. Oleh karena itu, geografi menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama itu ada apa atau what. Pertanyaan ini menunjukkan fenomena geosfer yang akan terkaji. Yang kedua itu di mana atau where. Pertanyaan ini menunjukkan ruang atau tempat terjadi suatu fenomena. Tiga ada mengapa atau why. Pertanyaan ini menunjukkan interaksi antara fenomena geosfer sebagai faktor yang saling terkait dan membentuk hubungan sebab akibat. Yang keempat itu ada kapan atau when. Pertanyaan ini mengungkapkan dimensi waktu terjadi fenomena geosfer. Yang kelima ada siapa atau who. Pertanyaan ini menunjukkan objek geografi yang terkait dalam fenomena tersebut. Contoh lah ya. 6. Bagaimana atau how. Pertanyaan ini menunjukkan relasi dan interrelasi dalam ruang serta penyelesaiannya terhadap masalah yang disebabkan fenomena geosfer. Ruang lingkup bahasan geografi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada geografi fisik, kedua ada geografi sosial, ketiga ada geografi regional, keempat ada geografi teknis. Luasnya lingkup geografi menimbulkan kebutuhan spesialisasi, oleh karena itu muncul cabang-cabang ilmu geografi yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada geomorfologi, adalah ilmu yang mempelajari permukaan bumi. Terus ada klimatologi, ilmu yang mempelajari tentang iklim. Biogeografi, ilmu yang mempelajari persebaran hewan dan tumbuhan. Geografi tanah itu mempelajari sifat karakteristik tanah dan persebarannya di bumi. Geografi kependudukan itu ilmu yang mempelajari tentang aspek keruangan. Kartografi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses pemetaan. Yang ketujuh itu ada penginderaan jauh, adalah ilmu yang memperoleh informasi tentang objek dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Nah, ini di bawahnya ada peta
peta dari Laut Flores, Pulau Sangiang, Gunung Kuta, dan Gunung Toki. Pendekatan geografi. R. Bintarto dan Surastopo Hadi Sumarno dalam metode analisa geografi 1991 mengemukakan 3 pendekatan geografi yang sering digunakan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pendekatan analisis keuangan yang mencakup A. Analisis pola keuangan, B. Struktur keuangan, C. Analisis interaksi keuangan, D. Analisis proses keuangan. Yang kedua itu adalah analisis ekologi. Itu adalah sebuah cara menyelidikkan sesuatu fenomena geosfer yang berada di sesuatu tempat atau wilayah tertentu yang menerapkan konsep ekosistem. Pendekatan 3. Pendekatan analisis kompleks wilayah. Paduan atau pendekatan ini disebut pendekatan kompleks wilayah. Konsep geografi. Yang pertama itu ada konsep lokasi, mengacu pada objek di permukaan bumi. Yang kedua itu ada konsep jarak, mengacu pada ruang yang terdapat di antara dua objek. Yang ketiga itu ada konsep keterjangkauan, mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geologis suatu wilayah. Yang keempat itu adalah konsep pola. Konsep ini mengacu pada susunan untuk penyebaran fenomena pada ruang muka bumi, contohnya pemukiman penduduk sepanjang Sungai Musi dan Sumatera. 5 itu ada konsep morfologi, menjelaskan tentang bentuk-bentuk muka bumi akibat proses alam atau tindakan manusia. 6 ada proses aglomerasi, mengacu pada kecenderungan pengelompokan fenomena atau objek pada suatu wilayah. Yang ketujuh itu ada konsep interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Yang ke-8 itu ada konsep nilai kegunaan, mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu. 9 itu ada konsep keterkaitan antara luang. 10 itu ada konsep diferensiasi area, mengacu pada keunikan atau karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Prinsip geografi. Prinsip persebaran distribusi berkaitan dengan persebaran fenomena geografi dan fakta yang tidak merata di permukaan bumi. Yang kedua itu ada prinsip interrelasi, berkaitan dengan hubungan timbal balik atau keterkaitan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Yang ketiga itu ada prinsip deskripsi, penjelasan lebih jauh serta mendetail mengenai gejala-gejala geosfer yang diselidiki atau dipelajari melalui penggambaran bentuk-bentuk keterkaitan antara alam dan manusia dalam bentuk peta, kalimat, diagram, dan grafik. Yang keempat itu ada proses koreologi. Prinsip ini adalah perpaduan dari 3 prinsip sebelumnya, yaitu persebaran, interrelasi, dan interaksi serta deskripsinya dalam ruang. Sekian Bu Bella, saya Jafri Lijaya, absen 15. Terima kasih.